Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD, meskipun dalam beberapa hari ke belakang ini terjadi koreksi atau bearish untuk koreksi, tapi tentunya bayangan untuk tren besarnya ini masih kuat naik ya. Kecenderungannya masih kuat naik. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan hari Senin dan hari Selasa, hari Senin kemarin membentuk sebuah long legs doji, dan hari Selasa dikonfirmasi oleh candle impulsif bearish. Dan tentunya pergerakan koreksi ini atau bearish untuk koreksi masih tertahan di level psikologinya ya, yaitu area 1900. Tentunya hal yang perlu kita perhatikan untuk hari ini ya, beberapa momentum news yang akan rilis. Salah satunya adalah BOJ ya, Bank of Japan, di mana akan meeting ya, pengumuman suku bunga di bulan Januari 2023 dan statement kebijakan moneter BOJ. Dan di sini akan nanti insya Allah di kisaran jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Ini juga akan berpengaruh kepada XAUUSD. Kenapa? Karena keputusan-keputusan moneter dari Bank of Japan atau BOJ ini mempengaruhi indeks dolar tentunya. Dan jika mana hal ini terjadi, baik indeks dolar nantinya ya dengan keputusan-keputusan BOJ sendiri dalam tingkat suku bunganya dinaikkan atau kondisinya akan tetap seperti bulan Desember kemarin, ya tentunya akan berdampak kepada jika mana indeks dolar itu sendiri terjadi kenaikan, maka XAUUSD bisa terjadi penurunan, kan seperti itu. Dan apakah hari ini akan melanjutkan penurunan untuk market XAUUSD? Ya tentunya ada beberapa momentum, salah satunya yang tadi saya sampaikan ya, yaitu Bank of Japan ini akan mengumumkan ya pengumuman suku bunganya dan keputusan kebijakan moneternya. Dan kalau kita perhatikan di tanggal meeting terakhir ya, tanggal 20 Desember 2022 lalu, untuk BOJ sini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya ya pada level minus 0,1%. Dan target yield obligasi pemerintah sekitar 0%, dan ini berdampak kepada XAUUSD ya. Waktu itu tanggal 20 Desember kita bisa cek ya. Di tanggal 20 Desember coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya, Anda bisa lihat posisinya tanggal 20 Desember ya. Coba kita lihat sebentar. Ini sangat berpengaruh sekali dalam pergerakan XAUUSD. Nah ini ya, Anda bisa lihat ini adalah tanggal, nah yang ini ya, nah ini tanggal 20 Desember ya, tentunya waktu itu rilis penetapan ya suku bunga yang tetap minus 0,1% dan target yield obligasi pemerintah sekitar 0%. Dan ini menjadikan posisi ketika pukul 1 siang ya tanggal 20 Desember, ini hari Selasa juga, di pergerakannya terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mempengaruhi sampai dengan sesi Amerika. Dari posisi ini juga kalau kita hitung range ya, posisi dari berita BOJ sendiri rilis ini sampai besar sekali ya. Ini saya tidak ukur dari titik terendahnya ya, sampai ini aja kalau kita lihat pergerakannya signifikan ya, mencapai hampir $20 pertama dan masuki sesi Amerika melebihi daripada ekspektasinya ya. Range rata-rata daripada XAUUSD berkisaran antara 20 sampai dengan $30. Sangat berpengaruh sekali ya tentunya. Maka dari posisi ini teman-teman wajib nanti lihat hasil dari keputusan BOJ sendiri ya dalam mengatur dalam ekonominya mereka, karena sangat berpengaruh pada indeks dolar tentunya. Kalau kita perhatikan dengan adanya keputusan mempertahankan suku bunga ya minus 0,1%, kalau kita lihat berdampak kepada XAUUSD terjadi lonjakan pergerakan yang cukup signifikan. Dan kalau hari ini ternyata dinaikkan ya, hasilnya dari minus 0,1% itu kalau dinaikkan untuk suku bunga BOJ sendiri di atas minus 0,1%, maka pengaruhnya kepada
indeks dolar akan terjadi penguatan, dan tentunya XAUUSD bisa terjadi penurunan berlanjut ya, tentunya seperti itu ya. Nanti insya Allah saya akan informasikan ya kalau saya mendapatkan informasinya dari hasil keputusan moneter dari Bank of Japan itu sendiri. Oke, dan secara teknikal kalau kita perhatikan untuk XAUUSD sendiri masih dalam pergerakan bearish ya, dan tentunya ini seperti membentuk bearish flag. Kalau kita tarik potensi titik tertinggi terakhir di hari Senin yaitu di kisaran 1928, kalau kita tarik garis seperti ini memang membentuk sebuah chart pattern ya, yaitu bearish flag atau falling wedge ya tentunya. Dan kalau kita perhatikan posisinya masih dalam progres penurunan ya tentunya. Kalau saya memang memiliki target di bawah atau di area mendekati 1900 sampai dengan area 50% 1898.46 area golden level ini sendiri. Dan ini yang wajib teman-teman pantau hari ini ya, area ini, karena pengaruhnya kalau nantinya pergerakan XAUUSD itu sendiri terjadi penurunan berlanjut ya posisinya, maka akan mendekati daripada level psikologinya. Dan tentunya nanti malam juga akan rilis beberapa news di Amerika ya. Coba kita lihat. Salah satunya di tanggal 18 Januari ini ada retail sales ya. Di sini juga diumumkan previousnya adalah minus 0,6%, forecastnya minus 0,8%. Artinya ada pelemahan ya. Kita lihat ada pelemahan dari previous ke forecast, jika mana actualnya nanti sesuai dengan perkiraan yaitu forecastnya minus 0,8, artinya indeks dolar terjadi pelemahan dan pergerakan XAUUSD terjadi kenaikan. Tapi selain itu ada PPI juga di jam yang sama 20.30. Di sini ada kondisi pelemahan juga ya kalau kita perhatikan di tanggal 18 Januari pukul 20.30, di mana PPI sendiri previsinya adalah 0,3%, diprediksikan turun menjadi minus 0,1%. Dan jika mana aktualnya nanti sesuai dengan forecast sebesar minus 0,1% atau di bawahnya, maka akan melemahkan ya kondisi indeks dolar itu sendiri, akan terjadi pelemahan dan berdampak kepada XAUUSD terjadi kenaikan. Kesimpulannya dari dua informasi ini tidak memberikan dampak yang positif ya untuk indeks dolar itu sendiri, tapi diperkirakan ya, diprediksikan dari data ini sementara sebelum aktualnya nanti keluar atau rilis, indeks dolar diprediksikan akan terjadi pelemahan ya. Tentunya jika mana hal itu terjadi, maka XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dan insya Allah nanti saya akan update hasil beritanya ya di ZF Brotherhood, dimana di Telegram Zona Forex itu sendiri. Silakan klik, ada link ada di deskripsi ya, silakan dibuka sendiri. Oke, kita akan melanjutkan posisinya pergerakannya. Menurut saya dengan adanya bearish untuk koreksi ya, kalau kita hitung tadi kan kurang lebih penurunannya ini mencapai range rata-rata $25 ya, dari titik tertingginya $1928.89 per troy ounce sampai dengan titik terendahnya 1903.66. Ini baru mencapai bearish untuk koreksi sebesar $25 per troy ounce. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di time frame 1 jam. Dengan posisi seperti ini, apakah nantinya ya, kalau kita lihat memang ada chart pembentukan chart pattern ya, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi terakhir memang membentuk bullish engulfing ya. Tentunya Anda bisa lihat di area support ini seperti double bottom ya. Kalau kita lihat di pergerakan minor trend, setelah membentuk sebuah wave atau 5 wave ya dari wave correction, artinya seperti ini. Sebentar saya tunjukkan ya, ada pembentukan wave correction. Ya seperti ini ya, A, B, C, D, E. Nah ya, ada pembentukan wave correction. Saya kasih warnanya supaya jelas ya, seperti ini. Dan biasanya wave ke E ini akan memberikan dorongan yang cukup signifikan ya, karena ini
berpotensi membentuk double bottom. Besar kemungkinan seperti itu secara wave analisa ya. Tapi kita lihat nanti apakah dorongan seller akan terjadi ya setelah rilis. Tentunya BOJ sekali lagi nanti kita lihat ya, di sesi Asia pengaruhnya pasti sangat besar. Kalau kita lihat ya, tadi sudah saya tunjukkan di tanggal 20 Desember berpengaruh kepada hasil ya, jika mana suku bunga masih ditetapkan minus 0,1%, tentunya indeks dolar akan melanjutkan penurunannya dan XAUUSD bisa bergerak naik lebih tinggi. Seperti itu kondisinya. Dan apakah informasi untuk double bottom saat ini ya, posisinya di minor trend dan ada konfirmasi bullish engulfing, ini pun juga bisa memberikan informasi yang cukup kuat untuk pergerakan XAUUSD naik lebih tinggi. Karena posisinya memang sampai dengan saat ini pergerakan XAUUSD ini masih dalam tekanan bullish ya, karena inflation rate Amerika kan juga turun sebesar 6,5% ya dari 7,1%. Hal itu pasti juga akan mempengaruhi pergerakan XAUUSD sampai dengan saat ini ya, karena keputusan nantinya tanggal 1 Februari akan rilis lagi suku bunga yang akan di Amerika akan dirilis lagi ya. Tentunya apakah nanti akan dinaikkan sebesar 25 basis point atau sebesar 50 basis point? Pasar sih mengharapkan 25 basis point ya. Tentunya jika mana diharapkan sebesar 25 basis point ya, pergerakan dari mana XAUUSD pasti akan terjadi penguatan kembali, intinya di situ. Oke, dan mekanismenya untuk hari ini strateginya seperti apa? Yang pertama saya melihatnya ya dari area support terendah 1903.66, saya melihatnya juga ada posisi yang perlu kita perhatikan ya, yaitu area ini. Ini adalah resisten terdekat daripada harga running, yaitu 1916.55. Ini menjadikan titik yang posisi dari posisi terakhir kemarin ini sangat kuat ya, posisi yang resisten yang terdekat daripada harga running saat ini. Kenapa? Anda bisa lihat pergerakannya di beberapa hari ke belakang memang terjadi penurunan ya, tapi tentunya yang terlihat posisi pergerakan penguatan terakhir di hari kemarin mendekati saat ini ya, yang masih belum di breakout adalah 1916.55. Tentunya area support dan resisten terdekat ini yang perlu kita tandain pengaruhnya. Apakah kalau nantinya hari ini ya posisi ini terjadi breakout, oke, maka akan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Ini yang pertama. Yang kedua, area support juga yang perlu kita tandain yang menjadikan potensi pembentukan double bottom ya. Anda bisa lihat di chart dan di sini berpotensi juga area ini kalau terjadi breakout impulsive bearish, maka kecenderungannya akan terjadi pelemahan dan kenaikan itu berlanjut jika mana area level high weekly ya, yaitu 1921.81 terjadi breakout, maka memberikan dorongan ya atau dukungan XAUUSD akan terjadi penguatan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita ukur dari penutupan terakhir dari posisi ini sampai dengan high-nya 1928, ini make sense ya, sebesar range $20 masih bisa ya bergerak ke atas area tersebut. Adapun turun juga masih bisa di bawah area golden level tentunya ya, mendekati 61,8%, 1891. Hal itu masih bisa terjadi. Jadi artinya kalau saya perhatikan titik target area teratas ya, posisinya dari posisi high tertinggi terakhir 1928.89 sampai dengan area order block di sini ya 1939.38 masih memungkinkan terkejar sampai dengan posisi saat ini. Bahkan jika mana terjadi penurunan pun bisa bergerak mendekati area golden level sampai dengan area extreme probability ya, yaitu area 78,6% sampai dengan area 88,3%, yaitu 1874 sampai dengan 1880. Tapi di sini memang harus memiliki dorongan yang cukup signifikan ya, tentunya berdampak yang cukup besar dari news yang akan rilis. Tapi kita nanti akan lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu adalah areanya yang sudah kita tandain resisten dan support terdekatnya. Maka saya gambarkan untuk trading plan saya tentunya dari posisi ini. Yang pertama saya akan melihat dulu apakah
akan berhasil sekali lagi breakout area trendline, karena ini kan ada bullish flag ya, meskipun membentuk chart pattern falling wedge ya. Ini sebenarnya dorongan continuation ya, artinya tren besarnya adalah naik, dan continuation itu artinya bullish untuk koreksi ini ya, bearish untuk koreksi ya, sifatnya chart pattern falling wedge, kemudian bullish flag ini juga berpotensi akan terjadi kenaikan. Tentunya kalau nantinya break dari informasi yang paling minor ya, paling kecil di sini adalah trend line dulu di breakout sekali lagi, karena kemarin gagal breakout ya di sini setelah terjadi kenaikan ya, setelah terjadi kenaikan rilis news Empire State Manufacturing Empire State ya, itu melemah dan sempat terjadi kenaikan, tapi terjadi penurunan kembali ya, dan mendekati wilayah supportnya yang sebelumnya, maka di sini membentuk double bottom ya. Jadi kalau hari ini terjadi breakout antara area trendline atas ya, akan menguji sekali lagi wilayah resisten 1916.55. Jika mana hal ini terjadi breakout impulsif bullish, maka akan melanjutkan kenaikannya dan menguji titik tertinggi ya terakhir di hari Senin, yaitu 1928.89. Tentunya sampai sini yang perlu saya sampaikan dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan yang perlu kita perhatikan kelanjutannya, jika mana double bottom ini gagal ya, besar kemungkinan akan terjadi breakout impulsif bearish tentunya, yaitu close di bawah wilayah support 1903.66. Hati-hati, maka secara teknikal pergerakan akan bisa berlanjut koreksinya ya, yaitu mendekati wilayah 50% 1898.46 atau level psikologinya 1900. Bisa juga akan terjadi penurunan dan mendekati 61,8% sampai dengan area 1880. Dan ini kalau posisinya wilayah support 1903 berdampak terjadi penurunan sampai wilayah tersebut ya, ini break di bawah ini impulsif bearish, maka memperpanjang penurunan untuk XAUUSD sendiri. Tapi itu tadi ya, kalau kita lihat nantinya newsnya, dampaknya kepada indeks dolar menguat atau melemah pastinya akan berhubungan pada XAUUSD. Dan yang perlu kita perhatikan dua informasi ini, yaitu yang pertama ya, teman-teman bisa catat adalah area trend line, kemudian area resisten 1916.55 sampai dengan area supportnya 1903.66. Dan pembentukan kecenderungannya sebenarnya kategorinya masih kecenderungan kuat naik setelah pembentukan falling wedge ya di area posisi saat ini. Oke, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua, dan semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Jika mana sesuai silakan digunakan, kalau tidak sesuai tidak usah digunakan. Oke. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.